Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai akses control list pada Cisco. Sebelum itu, kita akan mengenal dulu apa itu akses control list dulu. Dan fokus kita pada materi hari ini yaitu mengenai standar ACL terlebih dahulu. Karena ada dua jenis, yaitu standar ACL dan juga extended ACL. Oke, sebelum itu, apa sih ACL itu? Jadi ACL itu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap traffic yang ada pada jaringan. Nah, akses list ini seperti halnya rule-rule pada firewall, berisikan list atau daftar aturan yang dibuat oleh administrator. Nah, jadi paket mana yang boleh lewat akan dikonfigurasi dengan action permit, sedangkan yang tidak akan di-action dengan deny. Nah, biasanya parameter harus dinamikkan pada akses list. Itu contohnya ada protokol TCP, UDP, IP, dan ICMP. Jadi kita bisa eh, melakukan filtering itu secara spesifik, itu mana paket yang diizinkan, mana yang tidak gitu, terhadap IP yang kita inginkan, yang tidak boleh, seperti itu. Nah, ada juga nih rules pada ACL sendiri. Paket itu selalu dibandingkan dengan setiap baris dari ACL secara berurutan. Sebagai contoh, paket dibandingkan dengan baris pertama dari ACL, kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini ibarat control flow pada suatu pengkondisian if else if gitu. Jadi misalnya ada traffic yang kita blokir akan dicocokkan dengan yang masuk jaringan kita gitu. Jadi dicocokkan dari atas, jika yang atas nggak cocok akan dibaca yang bawahnya. Jika nggak cocok juga maka akan dijalankan yang bawahnya sampai terjadi kecocokan seperti itu. Kemudian kedua, paket hanya dibandingkan baris-baris ACL sampai terjadi kecocokan yang sudah saya bilang tadi. Ketika paket cocok dengan kondisi pada baris ACL, paket ini akan ditindaklanjuti dan tidak akan ada lagi kelanjutan perbandingan seperti itu. Nah, di ACL itu sendiri terdapat statement tolak yang tersembunyi, yaitu implicit deny pada setiap akhir baris ACL. Ini artinya bila suatu paket tidak cocok dengan semua baris, kondisinya pada ACL paket tersebut akan ditolak. Jadi misalnya nanti kita udah melakukan penolakan nih terhadap suatu jaringan untuk ke protokol yang kita inginkan. Nah, jika kita misalnya nggak nambahin lagi kondisi, yaitu permit any, yaitu selain dari jaringan itu diperbolehkan, maka itu akan ditolak semua. Karena dia sistemnya seperti ini, satu kena hukuman, semua akan kena gitu. Jadi kita harus menambahkan pengecualian gitu, yaitu dengan adanya permit any. Jadi kita ketika ada penolakan, ada juga yang diizinkan seperti itu. Nah, lanjut aja lagi. Ada dua jenis ACL sendiri, yaitu yang tadi saya udah bilang ada standar ACL dan juga extended ACL. Nah, kalau standar ACL itu hanya bisa melakukan filtering berdasarkan IP host atau IP network saja. Jadi belum bisa spesifik nih. Nah, kalau extended ACL kita tidak hanya bisa memfilter berdasarkan source saja atau IP host atau IP network saja, melainkan dapat juga melalui port atau protokol yang digunakan secara spesifik. Misalnya kita mau ngeblokir 80, port 80 ataupun port 43 ataupun protokolnya langsung nih. Protokol apa ini? HTTP, HTTPS gitu. Bisa spesifik. Nah, standar ACL itu nomor range-nya itu dari 1 sampai 99. Nomor range ini ibaratnya kelompok filterisasi atau hukumannya gitu, rules groupingnya. Ada nomornya itu dari 1 sampai 99. Kalau itu nomornya, itu menandakan standar ACL. Kalau dari 100 sampai 199 itu menandakan extended ACL gitu. Nah, biasanya kalau standar ACL itu ditempatkan filternya di router yang dekat dengan destination paketnya. Berarti yang dekat dengan apa namanya? Misalnya ada router buat arah ke klien, ada juga router buat arah server. Misalnya kita ingin menjaga buat firewall di dekat servernya, berarti yang di situ standar ACL-nya. Jadi kita nggak boleh ini salah satu network yang ada di router klien kayak gitu. Berarti di router yang dekat server kita mulai konfigurasinya. Nah, kalau di extended itu yang router dengan soft networknya. Jadi dekat dengan router yang akan kita blokir IP-nya gitu. Jadi sebelum kemana-mana dia udah kita blokir duluan kayak gitu.
Nah, kalau standar ACL sendiri, contoh penerapannya kayak gini. Itu ketika kita ingin memblok sebuah host agar tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan lain gitu. Cuma bisa langsung ngeblokir aja nih. Jadi kalau misalnya udah ngeblokir itu host terhadap server, itu nggak bisa lagi ngelakuin apa-apa dia. Karena nggak spesifik kan gitu. Jadi general, semuanya diblokir. Beda sama extended ACL. Misalnya kita ingin filter spesifik aplikasi. Misalnya jika kita ingin memblok port 80 HTTP, itu cuma memblok itu aja. Jadi ketika kita nge-access HTTPS-nya masih bisa, karena spesifik. Beda sama standar ACL, yang kita belum blokirnya berdasarkan IP hostnya atau networknya. Jadi semuanya akan diblokir aksesnya, seperti itu. Nah, di ACL sendiri ada dua jenis lalu lintas. Kita bisa mengaktifkan fitur ACL-nya di mana filterisasinya. Ada inbound ACL. Jadi ini ketika kita melakukan filternya itu ketika paket itu masuk ke router kita, ataupun ada sebaliknya outbound ACL. Itu ketika keluar dari router kita paketnya. Jadi masuk dulu ke router kita baru difilterisasi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya wildcard mask. Jadi apa sih wildcard mask ini? Itu digunakan dalam ACL untuk mengatur akses dari host jaringan atau rentang IP tertentu. Nah, wildcard mask ini memanfaatkan biner 1 dan 0 untuk menentukan IP yang mana akan diizinkan atau ditolak aksesnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai subnet max itu kan untuk membagi jaringan-jaringan kan ke dalam subnet. Nah, beda lagi sama wildcard max. Ini untuk melakukan filterisasi IP mana yang akan diizinkan atau ditolak aksesnya. Misalnya gini nih, contohnya penerapannya gini. Gunakan rumus seperti ini. Ada blok seperti ini, maksudnya 255, 255, 255, 255. Itu dikurangi subnet max dari jaringan yang akan kita atur. Sebagai contoh, jika kita ingin memblokir akses dari jaringan 192.168.1.0/24, itu kan dia memiliki subnet max-nya 255, 255, 255.0 kan. Maka perhitungannya gini, jadi ada max yang ini dikurangin sama subnet max ini. Nah, misalnya ini kan 255, 255, 255, 255, dikurangin 255, 255, 255.0. Itu kan kalau dikurangin sama aja dengan hasilnya 00,00255, sehingga wildcard max-nya adalah 0,00255. Jadi udah tahu nih ketika kita melakukan filterisasi, setelah kita tulis nanti IP network-nya, baru habis itu nulis wildcard max-nya, udah tahu nih, oh ternyata kita akan memblokir 254 host gitu. Nah, langsung aja kita mulai penerapannya aja. Di sini saya akan fokusnya terlebih dahulu di standar ACL aja ya. Nah, di sini saya punya skenario seperti ini. Sebelum itu saya udah ada topologi yang sudah saya konfigurasi semuanya dengan routing RIP juga, sehingga dari sini bisa dari VLAN 10 dan 10 bisa mengakses server gitu. Nah, di sini udah saya coba. Di sini IP-nya kan IP servernya 100.110.2 kan. 100.110.2. Nah, udah bisa mengakses nih. Sama, di sini juga gitu. Kita coba lagi mengakses browsernya nih. Karena kita udah melakukan konfigurasi tadi. 100.110.2. Nah, bisa juga mengakses nih. Nah, di sini saya buat sebuah skenario nih, standar ACL. Blokir IP network 192.168.1.0 agar tidak bisa mengakses server. Nah, jadi gini, untuk VLAN 10 ini, networknya itu akan diblokir, jadi tidak bisa mengakses server. Jadi semua nanti IP klien itu nggak bisa mengakses server. Kalau ditambah lagi network, ditambah lagi kliennya di sini, dengan network 192.168.1.0 nggak bisa mengakses server. Nah, kalau yang nomor 2 kan blokir IP address 192.168.2.2 agar tidak bisa mengakses server. Jadi kita hanya memblokir IP host ini aja. Kalau kita tambahin lagi dengan network yang 2.0 dengan IP-nya misalnya 192.168.2.3 itu bisa. Karena kita hanya memblokir IP hostnya saja. Nah, kayak gitu sistem mekanismenya. Nah, kita mulai aja langsung konfigurasinya.
Di sini saya akan menggunakan nanti number ACL aja dari 1 sampai 99. Kita pilih salah satu nantinya. Nah, di sini kan tadi dijelaskan bahwa ditempatkan di filternya di router yang dekat dengan destination paketnya. Berarti kan dekat dengan ini yang ingin kita tuju nih dari klien. Nah, yang ini berarti router yang ini. Kalau misalnya extended itu yang di sini, yang dekat soft networknya. Jadi sebelum kemana-mana udah kita blokir duluan. Nah, langsung aja kita buka dulu di R2 nih. Kita kan ingin memblokir nih tadi nih. Enable configure terminal. Langsung aja dimulai nih. Kita gini. Access list 1 deny. Nah, yang kita deny apa? Misalnya IP networknya dulu 192.168.1.0. Nah, baru apa? Baru wildcard max-nya. Karena kan /24, berarti kalau dikurang tadi jadi 0,00255. Nah, baru enter. Itu. Setelah itu kita keduanya apa? Setelah lakukan itu, blokir IP address 192.168.2.2. Berarti kan seperti ini. Access list 1 deny 192.168.1.2. Nah, wildcard max-nya itu bukan 002555 lagi. Tapi karena ini hanya satu host, itu ibaratnya max-nya itu subnet max-nya. Itu ibaratnya 255, kalau satu host saja. Jadi kalau ini dikurang dengan 255 itu kan sama dengan 0000 kan. Nah, kayak gitu. Berarti langsung aja kita tulis 0000 gitu. Kayak gini. Kalau IP hostnya aja saja itu pakai subnet max 255. Nah, baru kita kurang nih nanti untuk mencari wildcard max-nya. Berapa? Kan tadi rumusnya 255 dikurang subnet max kita kan. Berarti kan dikurang ini nih. IP host ini. Kalau dikurang jadi 000 kita makainya. Nah, beda. Misalnya IP host kita ada berapa? 252/32 misalnya. Kalau kita filterisasinya networknya segitu. Berarti kan di sini wildcard max-nya berapa? 255. Kalau dikurang berapa? Berarti kan dikurang sama dengan 0003. Nah, kalau misalnya /30 berarti yang dikurang ini. Dikurang 252. Berarti hasilnya wildcard max-nya 0003. Seperti itu. Nah, selanjutnya langsung aja nih kita enter. Nah, jangan lupa tambahin. Tadi kan yang sudah saya bilang itu implicit deny kan ACL ini. Jadi harus ditambahkan satu lagi perintah namanya access list 1 permit any. Nah, jadi selain yang diblokir ini diizinkan gitu. Kalau enggak ditambahin ini semuanya akan kena hukuman kayak gitu. Nah, sampai sini belum selesai nih. Kita tentuin dulu nih lalu lintasnya tadi mau pas masuk router kah atau pas keluar router kita lakukan filterisasinya. Di sini saya akan ketika masuk router, berarti kan di FA 0/0 kan. Ini masuk karena dari sini kan masuk ke sini kan. Nah, baru kalau keluar berarti di FA 0/1. Jadi kita aktifinnya di sini. Flash Ethernet 0/0. Itu perintahnya IP access group 1 in. Nah, sip. Udah. Kita lihat aja dulu show access list dulu SACC udah ada nih, urutan flow-nya udah ada. Yang udah saya bilang tadi control flow, jadi dia yang ngecek dari atas dulu baru ke bawah, baru sampai bawah. Sampai terjadi kecocokan gitu, baru selesai nanti. Nah, langsung aja kita coba kalau udah. Misalnya kan tadi kita udah blokir nih network ini. Coba kita ping dulu nih di sini, bisa nggak nih akses nih kira-kira ping.
192. Kita ping dulu nih ke gateway-nya. Kalau ke gateway bisa sih harusnya. Nah, reply kan. Kita ping coba ke server 100, 110, 2. Unreachable kan? Langsung ditolak paketnya. Nah, kalau kita akses browsernya pun ditolak nih. 100, 110.2. Request timeout nanti hasilnya. Nah, request timeout kan. Kalau di sini pun gitu. Ketika kita akses nih, karena kan kita blokir IP host kan yang kedua. Ping lagi unreachable ditolak. Nah, beda di sini. Coba kita tambahin satu PC lagi di sini misalnya. Nah, ini kan tadi hanya IP host saja kan, ini blok. Itu satu PC doang. Kita tambahin misalnya di sini. Misalnya kita tambahin dulu VLAN ini. Kita setting dulu. Kita send dulu. Dan buat pengecekan. Request space ethernet 0/4. Report mode akses. Report akses VLAN 20. Skip. Karena kita pakai VLAN tadi. Baru tambahin IP-nya di sini. 192.168.2.3. Nah, kalau udah tambahin gateway-nya juga, jangan lupa. Kalau udah, coba kita ping dulu gateway-nya. Bisa nggak? 2.1. Nah, udah reply kan? Udah reply. Coba kalau kita ping ke 100.110.2, harusnya bisa. Karena kita memblokir cuma IP yang ini aja nih, yang PC 0 ini. Ping 100.110.2. Nah, reply kan? Tadi kalau yang di sini nggak bisa, karena yang kita blokir itu IP-nya itu yang 1.2.2 gitu, unreachable dan tolak. Nggak bisa. Tinggal akses server pun bisa nih. Akses web browsernya. Karena ini ada HTML-nya di sini di servernya. 100.110.2. Nah, berhasil. Kalau di yang PC yang kita blokir ini nggak bisa nih. Dia bakal request timeout nanti. Kalau di sini tadi berhasil, di sini akan request timeout. Ini kan berhasil tadi. Kalau di sini coba kita coba. 100.110.2 timeout, harusnya request timeout. Kita blokir tadi. Nah, request timeout kan. Nah, kita bisa juga ngecek nih traffic dari yang udah kita blokir. Do show ACC lagi. Nah, udah ada nih di sini paket-paketnya nih yang dilakukan actionnya sebanyak 16. Nah, yang diizinkan ada 20 tuh, seperti itu. Nah, jadi settingan skenario standar ACL dari kita udah berhasil di sini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini mengenai standar ACL. Sekian dan terima kasih.